untuk kegiatan ibadah di Madinah. Yang kedua baru kita kegiatannya di Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai, kita di sana insya Allah akan ada beberapa pengajian agar kita bisa mendengar ilmu hadis di tempat Nabi mengajarkan sahabat, sehingga kita bisa dapat keberkahan ilmu kita. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan kita, terutama dalam pemantapan manasik, satu ya Abi bukan berarti menyepelekan atau tidak mengindahkan manasik pada hari ini. Bapak Ibu punya kesempatan bertemu dengan Abi langsung karena Abi akan mendampingi gitu. Jadi kita sekarang ini itu lebih kepada ta'aruf dulu saja. Apa itu travel badar itu, ini sudah kita tahu gimana perjalanan kita. Terutama kita ini akan ada satu kenalan untuk antar kita agar perjalanan kita betul-betul penuh dengan mahabbah silaturahmi. Nabi bersabda, al-jaru qabla dar, ar-rafiq qabla tariq. Kita kalau mau bikin atau kita mau beli rumah, hati-hati. Jangan memperhatikan rumahnya dulu, tapi perhatikan tetangganya dulu. Nabi bilang, hati-hati kita punya rumah mewah, punya rumah bagus, tapi tetangganya jelek. Itu tidak direkomendasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan punya banyak kebaikan. Kemudian juga artinya al-jaru qabla dar ini adalah kita kalau mau meninggal, dari mulai sekarang kita pilih-pilih mau dimakamkan di mana kita, mau dikuburkan di mana. Yang satu petunjuk Nabi adalah kalau kita boleh, mintalah kita dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Karena kita akan menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita minta. Karena kata Nabi kalau kita mati syahid, dipohonkan kita mati syahid, sehingga kita jadi syuhada. Kalaupun nanti kita meninggal di atas kasur, tetap kita akan mendapatkan kesyahidan. Yang boleh kita minta kita meninggal itu adalah meninggal di Madinah. Karena kita akan dibangkitkan dengan Rasul, kita akan disatu gerbongkan perjalanannya dengan Rasul, dan kita akan mendapatkan orang pertama kali yang akan mendapatkan syafaat Rasul. Jadi kita cita-citanya kita nggak apa-apa, kita nekat-nekat dan sekarang kita mau ke Madinah, siap meninggal di Madinah. Gitu. Kemudian kalau kita juga sekarang ya sama. Kita kira mau dimakamkan di mana? Yang satu kita kalau bisa makamnya yang ada ulamanya, yang ada ulama solehnya, yang ada walinya. Jangan ada orang yang luar Islamnya. Kita boleh memilih itu. Al-jaru qabla dar. Yang kedua ar-rafiq qabla tariq. Sebelum kita berangkat, terutama dalam safar kita ibadah, kita cari dulu teman kita siapa. Karena orang itu kadang-kadang nanti akan ke bawah. Kalau kita punya temannya ahli rumpi wal jamaah, maka kita pun pasti nanti di perjalanannya ngerumpi mulu, bukan zikir, bukan ibadah. Kalau tukangnya misalkan kita ini tukang belanja, ya tuapnya bukan di Ka'bah, bukan di masjid, tuapnya di pasar. Nah, kita sekarang ini, ya kalaupun kita bukan jadi orang baik, minimal lah gitu. Sifat jelek kita tunda dulu di rumah.
yang kemudian kita akan niat sekarang itu niatkan keberangkatan kita niat ibadah. Masalah oleh-oleh mah itu nomor satu lah itu mah. Oleh-oleh kita pengennya oleh-oleh satu, oleh-olehnya hidayah. Baru yang kedua oleh-olehnya hadiah. Gitu. Kemudian berikutnya persiapannya. Karena persiapan kita ini adalah perjalanannya ibadah. Nanti yang paling utama adalah satu, kita istirdo. Kita minta ridho dulu, kita minta ikhlas dulu, kita minta doa dulu. Dan ini boleh Pak diiklankan. Boleh ibu bikin selamatan, bikin tuhfah, selamatan untuk kita pergi perjalanan. Walimah safar namanya. Silakan. Kita boleh seperti itu. Dengan niat kita itu adalah satu, kita mensyukuri nasib kita. Mensyukuri harta rizki kita. Karena tidak semuanya yang bisa pergi umrah dan haji itu karena kekayaannya. Bukan karena jabatannya. Bukan karena ilmunya, tapi ini semata-mata kita ini nasib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Bapak sekarang, kalau kita sekarang ini mau ziarah kepada Rasul, kita akan berkunjung kepada Rasul. Intinya kita menemui Rasul. Kalau orang itu punya kesempatan bertemu dengan Rasul karena amal kita, karena kesolehan kita, berbahagia kita. Karena kita ziarah kepada Rasul, bukan namanya ziarah, sebenarnya kita berkunjung kepada Rasul untuk kita menerima ijazah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali. Oleh karena itu kita istirdo dulu, ziarah dulu. Kalau punya orang tua, kita kepada orang tua dulu. Karena pintu kita untuk kita ini kepada Allah, pintunya Rasulullah. Kalau kita dengan pintunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pintunya adalah sholawat. Ada pintu yang paling lagi mendapatkan keberkahan, itu adalah kita ridhonya orang tua. Bapak, kita akan melihat Rasul nanti, walaupun kita hanya dengan berziarah. Kita akan melihat Ka'bah nanti, yang semuanya itu adalah ibadah. Tapi yang lebih ibadah lagi adalah sebelum kita melihat itu semua, lihat dulu orang tua kita. Ziarah dulu kita kepada orang tua. Pandang dulu wajah orang tua sebelum kita memandang Ka'bah. Karena itu kunci utama kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, kita ziarah kepada orang tua kita. Kalaupun itu terjadi jauh dengan orang tua kita, jangan lupa kita berdoa dulu kepada orang tua. Mendoakan orang tua, bukan kita minta kepada orang tua. Bersolawat kepada Rasul 10 kali, baca kulhu 11 kali, baca tasbihat, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Kita sampaikan kepada orang tua, itu akan menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bertemu dengan Rasul. Pak, jangan kita anggap kita hanya ziarah kepada makam Rasul. Karena orang yang nanti akan dikasih syafaat dan anugerah oleh Rasul itu, pertemuannya ziarah kita itu sebenarnya adalah sama dengan kita menjumpai Rasul ketika Rasul masih hidup. Kalau sampai salam kita kepada Rasul diterima sekali aja, kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, terus Rasul menerima salam kita ketika kita berkunjung, bahagia kita. Bahagia kita nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu penting Bapak-bapak, kalau Abi bertanya kepada Bapak semuanya, kalau kira-kira Ka'bah dengan Rasul, kira-kira muliaan siapa? Muliaan apa? Muliaan mana? Muliaan Rasul, Pak.
Kalau kita hanya berziarah melihat Ka'bah dengan kita berziarah melihat Rasul, itu lebih hebat, lebih mulia. Kita berziarah kepada Rasul. Rasul bukan lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya adab kepada Ka'bah, maka harus kita lebih punya adab kepada Rasulullah. Kalau kita merasa, misalkan kita merasa ada kebanggaan kita merasa ada kebahagiaan kita merasa ada di dalam hati kita, betul-betul kita bersyukur atas nikmat kita bisa berkunjung ke Ka'bah, ke Baitullah. Kenapa kita tidak punya rasa kita ini mulia, kita bahagia berkunjung, kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama kali. Jadi Bapak-bapak semua, yuk kita ta'akho namanya ya. Ta'akho itu kita persaudarakan. Kita persaudarakan. Ini yang mau berangkat ini kita persaudarakan. Kita pandang wajahnya dulu, kita kenali, minimal kita kenal dulu. Ini kita pernah bersama di dalam satu perjalanan ibadah. Kita pernah berada satu di masjidnya Rasulullah. Kita pernah bersama berziarah, berkunjung kepada Rasul. Kita pernah bersama, kita nanti iktikaf kita di masjid Rasul. Kemudian kita nanti akan berziarah kepada syuhada, kekasih-kekasihnya Allah, kekasihnya Rasul. Terutama ini kita punya kesempatan, mudah-mudahan kita disampaikan bisa berziarah ke ahli Badar. Setelah Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu adalah Badar, Pak. Syuhada Badar. Baru setelah itu baru syuhada Uhud. Kita sekarang ini kalau kita sampai kesampaian bisa ke Badar, di sana ada juga namanya yang disebut Jabal Malaikat, Pak. Gunung tempat turunnya malaikat musawimin, malaikat murdabin, malaikat-malaikat yang munzalin, yang membantu perjuangan Rasul, yang berupa tentara-tentara Allah yang tak kelihatan, yang memenangkan perjuangan dakwah. Itu adalah di Madinah atau di Badar. Itu insya Allah kita akan kunjungi. Itu akan kita kunjungi. Maka oleh karena itu, bapak-bapak semuanya, ini ada fadilahnya. Jadi gini, masalah begini. Manasik umroh nanti, ini bapak-bapak hampir semua sudah pada umroh nih. Ini Pak Budi dengan Nabi pernah umroh. Ya. Kemudian ini udah tuh. Ini udah haji. Kemudian bapak-bapak juga ada yang sudah haji, udah umroh, ada. Kiai itu kemana? Belum datang. Mau kesini nggak katanya? Nggak kesini. Itu pernah haji. Pak Agung yang di Lombok juga nggak datang. Itu juga pernah haji. Jadi udah banyak lah kita nanti yang akan bersahabat. Ya Abi itu pengennya memang kalau misalkan kita untuk manasik itu yang paling pertama ta'akho itu, Pak. Abi kalau dijadikan imam oleh ibu dan bapak, katakan sebagai rafiqnya, sebagai temannya, teman bapak-bapak. Kalau bapak ibu nanti percaya, maka kita satu komando, kita satu amir, Pak. Abi jadi amirnya. Maka nanti apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh Abi, itu bapak-bapak semuanya, kalau memang bapak punya ilmu yang menjadi muqarin, menjadi pembanding, itu silahkan nanti kita muzakarah. Tapi kalau tidak, wayana, bapak ikut taklid aja. Insya Allah taklid. Abi sudah pernah haji sih, memang pernah. Insya Allah dari mulai tahun 2006. Alhamdulillah. Kemudian 2006, mungkin 2007, 2008 enggak. Nah dari situ alhamdulillah ya haji terus setiap tahun, alhamdulillah enggak. Nah kemudian bapak-bapak semuanya, dari kita mulai keberangkatan dulu ya. Ketika kita keberangkatan tadi sudah istirdo dulu kita.
Sudah istirdo, kemudian kita harus mengilmui apa yang akan kita laksanakan. Karena niat kita ini niatul mukmin afdalu min amalihi. Bapak bisa punya niat, punya pahala dengan beberapa niat walaupun di dalam satu pekerjaan. Contoh, ngaji misalkan, kita niat dengan silaturahmi, kita niatnya misalkan itikaf di masjid, kita niat bertemu dengan teman saudara, mengucapkan salam, niat kita berada di raudhah surga, kita niat memerangi kebodohan, kita niat misalkan mendapatkan pahala nawafil. Nawafil itu sholat sunnah, karena satu jam kita ngaji itu kita akan mendapatkan 1000 rakaat sholat. Bagaimana kalau ngajinya di Madinah? Gimana kalau ngajinya di Mekah? Bapak-bapak, kalau kita sekarang itu disebutkan oleh Rasul, sholatnya yang disebutkan, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, sholat lebih baik daripada di masjid yang lain. Sementara kata ulama, kata Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nawafil atau minan nafilah. Satu kali kita mencari ilmu, 1 jam kita mencari ilmu, kita akan mendapatkan sholatnya 1000 rakaat. Gimana kalau 1000 rakaat kita sholatnya di Masjid Nabawi? Gimana di Masjid Haram? Jadi Bapak nanti Abi mohon kepada kita kompak semuanya, kita sekali-kali nanti kita kumpul, yuk kita ngumpul, kita ngaji 1 hadis 2 hadis, kita ngaji bertabaruk di tempat Nabi ngajarkan para sahabat. Mudah-mudahan kita nanti dapat pahala umroh, juga kita mendapatkan pahala ilmu atau taklim, dan itu akan kita jadi modal untuk bekal kita hidup. Itu yang nanti akan ini ciri kita nanti ya. Oke. Kita nanti berangkat dari rumah, kalau bisa ya usahakan minimal kita awali dengan sholat hajat minimal. Kalaupun nanti kita mau dengan sholat safar. Nah, kita setelah kita nanti di rumah sholat hajat, kita ke Madinah dulu nih. Semoga kita dapat bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hajatnya itu kita mohon sama Allah, untuk kita bisa mendapatkan lebih hebat hajat kita. Yang pertama, kita doakan guru-guru kita. Yang kedua, kita doakan ibu bapak kita. Baru kita ngedoa untuk keluarga kita dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Baru kita sholat hajat. Nih sholat hajatnya. Ulangi lagi. Kita sholat hajatnya pertama kita doakan dulu, niat mendoakan guru-guru kita. Yang kedua kita niat mendoakan orang tua kita. Yang ketiga kita mendoakan diri kita dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahu Akbar, kita sholat hajat. Kemudian kita setelah itu kita soleh, bacanya mau baca ayat kursi rakaat pertama, rakaat keduanya kulhu silakan. Mau baca kuliah pertama, kulhu kedua silakan. Atau mau pakai kulhunya 6 kali di rakaat pertama, 6 kali di rakaat kedua. Boleh kita niatkan hajat ini dengan sapar sekalian, kita niat hajat plus niat kita sapar, mau dua-duanya juga boleh. Tapi kalau Abi biasanya kalau Abi begini itu niat sholat saparnya Abi di bandara. Di sini sholat hajat, kita nanti sholat saparnya di bandara. Gitu. Kita yang penting kita ada sholat. Kemudian ada sholat ala rahilah, sholat di atas kendaraan. Bapak kalau mau sholat hajat, mau sholat misalkan kita mau sholat tahajud, kemudian kita mau sholatnya witir di kendaraan ketika kita mau menuju bandara. Nabi kendaraannya onta, Nabi sahabat kendaraannya paling kuda, paling bigol, tapi Nabi selalu sholat di atas kendaraannya. Kita sudah punya Innova, kita sudah punya Hiace, kita sudah punya kendaraan.
Kalau sampai bapak ibu belum pernah sholat di atas kendaraan, di mana kita tahu syukurnya kita kepada Allah? Di mana kita bisa memanfaatkan nikmat daripada Allah itu? Kalau sampai bapak belum pernah sholat di kendaraan, masya Allah, apa masalahnya ya? Ngajinya kita mungkin belum sampai gitu ke situ. Paling gampang di sholat kendaraan itu kita sholat Allahu Akbar dalam keadaan duduk. Kemudian kita nanti menghadap kiblatnya sesuai dengan arahnya saja. Kalau berjalannya ke situ ya ke situ. Gitu. Kita rukunya dengan isyarat, sujudnya dengan isyarat. Itu sudah ada fasilitasnya begitu. Kalau sampai kita belum tahu sekarang ini, dengannya umroh kita bersama Abi, ini kalau bisa jadi ilmu dan jadi ilmu manfaat, alhamdulillah. Abi pun bahagia, nanti bapak punya ilmu. Itu kan hadis. Tapi Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraannya ketika sholat fardu. Nah, tidak pernah. Nabi tidak pernah sholat di kendaraannya. Kalau sholat fardu, selalu dalam hadis itu disebutkan nazala wastakbala. Nabi senantiasa turun dan menghadap kiblat. Oleh karena itu, kita tidak melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau sholatnya sholat wajib di kapal sekalipun. Ya, kecuali kapalnya kapal laut atau di kendaraannya adalah kendaraannya mobil yang bisa kita menghadap kiblat dan juga kita melaksanakan secara sempurna ruku dan sujudnya. Itu. Nah, oleh karena itu kita perjalanan kita bebas. Kenapa? Karena kita bisa sholat subuh di mana? Di bandara. Terus sholat zuhur dan asarnya kita bisa tarik di asar, yaitu takhir, kita sholatnya langsung di Madinah. Tidak, kita tidak sholat. Tinggal nanti pulangnya. Nah, pulangnya kita itu tidak bisa sholat subuh. Sholat subuhnya pasti ada di pesawat dan kita tidak tahu kapan kita sholat subuh, waktunya juga kita tidak tahu. Tidak selamanya itu ada pemberitahuan, tidak. Nah, maka oleh karena itu kita sholatnya, kalaupun mau sholat subuh di kendaraan, kita sholat marhaba. Kita sholatnya adalah sholat lihurmatil waqti. Mangga. Ini Kiai BT Bak lain ini. Hah? Marhaba, mangga. Tak begitu. Di sini. Ayo mangga, masya Allah. Kalau saya dengan Pak Haji Aib, masya Allah. Barakallah. Ini baru Abi kenal ini, baru ketemu ya, tapi udah kayak saudara. Mangga. Alhamdulillah. Kita terusin ya, kita terusin dulu. Masya Allah, barakallah. Jadi kita nanti gitu ya bapak-bapak semuanya. Nanti kita akan sholatnya kita tidak di pesawat. Kalaupun kita sholat di pesawat, tetap begitu kita nanti sampai ke Indonesia, kita melaksanakan sholat subuh. Gitu. Sampainya jam berapa kita? Jam 4 sampainya. Kita nanti sholat subuh dulu. Ya, sholat subuhnya. Silakan sholat subuh kodoan kita. Sholat subuh, baru nanti kita sholat zuhur dan asar jamaah. Nah, gitu nanti kita nanti akan itu. Tapi yang jelas kata Abi tadi, manasik untuk selanjutnya itu akan disampaikan di dalam kesempatan dan tempat-tempat, terutama di Haramain. Kita manfaatkan ngadakan pengajian di tempat Nabi ngajar para sahabat. Gitu. Nah, kemudian Bapak semuanya, kita nanti sampainya kira-kira jam berapa tuh di situ? Jam 2, jam 4. Kita sampainya adalah tiba di mandi jam 2:30. Itu kan belum asar tuh kan? Tapi kita zuhurnya itu sudah akhir. Maka kita niatkan takhir aja.
Kita niatkan tahir. Kenapa? Karena kita nanti akan banyak ngurusin kepentingan kita, hajat kita. Kita akan siapkan nanti tempat kita di mana kamarnya, kemudian nanti kita beres-beres segala macam. Kita kalau bisa kita mandi dulu, setelah itu kita baru masuk ke Masjid Nabawi. Kita akan sholatnya sholat asar, ikut berjamaah dengan imam, kemudian kita baru nanti sholat zuhur gitu. Tapi kalau kita nanti misalkan kita bisa sholat masuknya sebelum masuk waktu, kita nanti orang-orang qobliyah asar, kita sholat zuhur gitu ya, sholat zuhur. Tapi kalau Abi sih pengennya sih memang kita sholat asar dulu. Kalau kita bisa bareng, Abi nanti Bapak nanti kita siapa Haji Aep atau misalkan Kiai B nanti untuk jadi imam di Masjid Haram Madinah, kita berjamaah gitu kan. Tapi nanti kita atur lah. Kemudian Bapak semuanya kita baru nanti ziarah kepada Rasul. Setelah sholat asar, kita pamit kepada Rasul, kita izin kita menjadi tetangga Rasul, sementara kita tinggal di daerah atau di tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tidur dulu kita sebelum kita berziarah, pamit kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian untuk apa namanya, untuk awalnya kita ini adalah kita harus baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Nah itu yang harus kita hafal dulu. Itu kalau kita ini mau masuk Masjid Nabawi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, kita itu hari Kamis, Ibu, Bapak semuanya, kita nanti pas pertama kalinya nanti kita itu pas subuhnya itu, subuh ya? Subuh itu subuh hari apa itu? Hari Kamis. Itu pas tanggal 12 Rabiul Awal di sana. Kita nanti habis sholat subuh jangan kemana-mana. Kita nanti dengan Nabi mudah-mudahan bisa kompak semuanya. Ibu-ibu bisa salam di dalam masjid setelah sholat subuh. Bapak-bapak nanti bisa keluar. Biasanya yang sudah-sudah itu ada marhaba secara spontan itu. Pas tanggal 12 itu subuh-subuh kita mudah-mudahan nanti berada di dekat di hadapan Rasul. Kita menampakkan kebahagiaan di hadapan Rasul. Di hari kelahirannya Rasul itu rahmat yang paling besar, paling agung yang Allah berikan kepada kita itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kita itu adalah Rasul. Pintu kita sampai kepada Allah adalah Rasul. Kita dikasih kesempatan di saat kelahirannya Rasul, kita berada di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bapak-bapak, kalau sampai betul kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan kesempatan ke Raudhah itu pada hari Jumat. Hari yang kata Nabi adalah inna afdhala ayyamikum yaumul jumu'ah faksiru fihi as-salata alayya fa inna salatakum ma'rudah. Hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia buat kalian. Perbanyak oleh kalian membaca sholawat kepadaku, karena sholawat kalian pada hari Jumat itu dituduhkan, dipamerkan, disodorkan, disetorkan kepadaku. Subhanallah. Kalau sampai kita hari Jumat punya kesempatan kita berada di Raudhah, mulia kita.
Sholawat pada hari Jumat 1000 kali lebih hebat daripada kita sholawat di luar hari Jumat. Minimal kita 100 kali kita bersolawat kita di Raudhah. Nabi mengatakan kita nanti akan mendapatkan 100 hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 hajat akhirat kita, 30 hajat dunia kita. Beruntung nih mudah-mudahan Bapak semuanya kita ini saat-saat yang luar biasa. Malam yastafid bi hurmati zamani wal makan bahwa husron, katanya, kata Buya Maliki. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan keutamaan waktu, keutamaan zaman, keutamaan tempat, rugi kita. Rugi kita. Siapa yang mau mengingatkan? Kita punya kesempatan untuk menggunakan umur kita di tempat yang mulia, di saat yang mulia. Udah dulu yang dulu pikirin, jangan pikirin oleh-oleh dulu dah. Sekarang kita maksimalkan, ayo kita maksimalkan. Kita punya apa kita yang akan kita setorkan kepada Rasul, yang pada hari Jumat yang Rasul sendiri menyabdakan. Sholawat kita setorkan kepada Rasul, terutama di Masjid Nabawi, apalagi di tempat kita sekarang ini mau dicanangkan kita akan dapat Raudhah. Ibu-ibu pagi-pagi dah kita niatkan kita akan bertemu Rasul. Ibu-ibu niatkan kita menjaga waktu isyraq, intizar sholat ba'da sholat. Kata Nabi, kalau kita sampai bisa begitu, itu kita akan mendapatkan haji dan umroh tamatin, sempurna kita. Nah, kemudian nanti kita ini yang kita mungkin akan mengganggu nih. Ibu-ibu akan terganggu makannya. Makan pagi itu bisa kelewat tuh. Nggak makan pagi, siap nggak ibu-ibu? Insya Allah siap. Bapak-bapak nggak makan siang, Pak. Kalau kita mau habis Jumatan, langsung kita kemana? Ke Raudhah. Kita kan sebelum Jumatan itu belum buka makan itu. Kita pulang dari Raudhah belum tentu itu juga hotel udah buka, masih buka, belum tentu. Nggak makan lagi kita. Siap nggak? Masya Allah. Ini yang harus kita siapkan mentalnya. Bawa kormanya lah. Nggak usah minta sama Bang Pai lah. Oh iya, begini dulu habis sampaikan. Bapak ini luar biasa lah. Kalau buat habis sih luar biasa ya. Kita ini nggak banyak jamaah kita ini. Paling semuanya 26 mungkin. Tapi ini Bang Pai ini, ya kalau habis sih bilangnya yang punya travel kan gitu. Itu 3 orang beliau akan berangkat duluan. Tanggal 12 berangkatnya. Tanggal 2. Tanggal 2 berangkatnya. Ke Madinah dulu, sama kan? Berarti kita datang nanti abang udah di situ. Waduh, Masya Allah. Ya artinya inilah namanya ta'ahok, bapak-bapak. Jadi kita ini yang tadi bilang al-rafiq qabla tariq, ad-dar al-jar qabla dar. Ini penting kita ya. Jadi oleh karena itu nanti bapak-bapak Abi pengen ya, ini kita ada 2 kiai lah yang akan menemani kita. Ini DKM-nya dari Al Ihsan. Itu nanti ada 5 orang berarti ini. Pak Eka, kemudian ini Pak Edi, kemudian Pak Haji Aep, Abi dengan Pak Tin. Ini satu masjid nih, satu masjid. Yang insya Allah nanti pada hari ini akan ada tamu santri 20 orang yang akan itikaf di Masjid Al Ihsan. Iya. Terus nanti hari Selasanya akan ikut daurah dengan Syekh Abi. Nanti santri akan kirim untuk nusrohnya 12 orang. Insya Allah kita hidupkan dakwah, kita hidupkan ibadah ya. Ini Kiai Mbak juga Abi baru kenal, tapi beliau namanya sudah terkenal di langit. Ini wali dakwah ya, yang mentakmirkan masjid. Nah, kalau takmir masjid itu sudah pasti satu beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang kedua syahadah Rasul, isyhadu, saksikan dia bil iman, dengan orang yang beriman kalau dia sudah mudawamah di masjid.
Nah itu kita pun harus punya teman kayak begitu Pak. Kenapa? Karena nanti yang akan bisa memberikan syafaat kita, mendoakan kita, terutama setelah kita tidak ada, itu adalah ahli masjid. Makanya kita harus banyak kita pergi ke masjid. Nah, diantaranya adalah ini, jadi nanti kita nggak kasih dulu ya nanti ya, biarin aja dulu dah. Ini Abi ini terapa namanya nih, emosi Abi terbawa ini ya. Gak apa-apa lah, pokoknya kita bertemu, yang penting Abi gembira. Sekarang kita punya sahabat-sahabat kita seiman seagama. Kita lah yang nanti akan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kata Nabi Pimaudi kaza wa kaza. Dari mana katanya nanti kamu itu mendapat magfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah. Oh, kita pernah ketemu di tempat anu, di tempat anu, di tempat anu. Pernah kita bersama di dalam majelis, bersama dalam kita taklim, bersama kita dalam dakwah, bersama kita dalam furud fisabilillah, bersama kita di dalam manasik. Nah, itu tempat itu. Kita perlu doa. Kita yakinkan dengan persaudaraan kita ini. Kita dalam satu kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan persamakan persaudaraan kita dalam perjalanan kita ini. Kalau nanti bapak-bapak nanti di akhirat nanti tidak bertemu dengan Nabi, sementara bapak-bapak ibu-ibu sudah ke surga, jangan lupa nanti nyari mana Nabi Halim itu. Itu persaudaraan kita yang paling kita nantikan. Itu yang paling kita nantikan. Nanti KB nanti kalau nggak nemu Abi nanti di sana cari. Walaupun Nabi bilang utlubuni, cari aku kata Nabi nanti. Kalau kalian nanti dihisab, kalian di mizan, kalian di sirat, kata Rasul cari aku. Siapa yang bisa mencari aku? Kata Nabi apa kata Nabi? Aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Orang nanti yang paling mulia, yang paling banyak nanti mendapatkan bantuan Rasul, nusrah Rasul, syafaat Rasul, itu yang paling banyak bersolawat kita kepada Nabi. Orang yang katanya salamnya diterima oleh Rasul, satu kali dijawab oleh Rasul. Kita punya satu kali kesempatan bertemu dengan Rasul. Apa yang paling gampang bertemu dengan Rasul? Kata Nabi, manzaroni, siapa yang ziarah denganku ketika aku sudah meninggal dunia, seperti dia berziarah kepadaku ketika aku hidup. Siapa yang berziarah kepadaku ketika aku hidup, dia akan mendapatkan syafaatku. Satu. Yang kedua, kalau sholawat kita diterima, kita akan mendapatkan kesempatan mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat kita diterima, kemudian kita nggak mimpi, tapi nanti Rasul akan menjadi saksinya ketika kita sakaratil maut. Itu yang paling kita nantikan itu. Rasul akan mendampingi kita. Kenapa? Karena malakal maut akan izin kepada Nabi untuk mencabut nama umatnya yang sering bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempatnya adalah kita akan senantiasa didampingi oleh syafaat Rasul ketika kita nanti menjalankan prosesi alam akhirat atau hari kiamat, sampai nanti Rasul menunggu kita di haudnya dan kita akan masuk surga bersama beliau. Masya Allah. Nah, kita terus bapak-bapak ya, nanti hari Jumat tuh yang penting gini, yang penting Bapak mau nggak sih kalau misalkan kita nanti diajak sama Abi itu kita kumpul ya, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kita kumpul ya di pintu anu. Mau apa enggak kan gitu? Tidak selamanya mau kan? Tidak selamanya mau. Itu dulu Abi Masya Allah nih, dulu Haikal yang ngurusin ya. Siapa Ibu Hodijah namanya? Ibu Hodijah. Abi bilang gini segini deh, kita ngaji ya nanti di depan Sakipa itu, di Hadikoh ngaji itu. Haji habis ini sambil nunggu istok itu kita ngaji. Abi udah kumpul. Itu Ibu Hadijah nggak ada dengan anaknya itu, dengan siapa anaknya itu. Ternyata dia pulang dulu, dia dandan dulu, pakai baju putih-putih, mau ikut ngaji. Dia pakai kursi roda tuh, ngaji bersama Abi itu.
Dia memperhatikan betul itu pengajian di Madinah itu. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata ibu itu sore-sorenya meninggal dunia. Meninggal dunia sore-sorenya itu. Sementara Abi itu mau perjalanan itu sedang manasik umroh. Mau ke Mekah. Itu beliau Masya Allah itu luar biasa. Dan ajibnya lagi itu ketika diurusin semuanya diurusin itu harus ke Jeddah. Hari Jumat kan Jeddah tutup, libur. Jeddah libur. Abi sudah di mana? Sudah di Madinah, sudah di Mekah. Itu ya Allah itu hebat amat itu. Begitu diurusin semuanya itu pada hari Sabtunya itu tidak ada yang meninggal disolatkan di sana kecuali beliau sendiri. Ya Allah. Terus apa itu hebatnya lagi? Itu semuanya waktu itu sudah belanja, pagi-paginya itu sudah belanja untuk cucu-cucunya semuanya sudah dimasukkan ke dalam kopernya sudah dikunci. Luar biasa itu, luar biasa. Jadi kalau menurut Abi apa dia sudah disambut oleh Rasulullah gitu. Nah, jadi kita ini banyak kan nanti baca sholawat. Bapak-bapak semuanya ulangi lagi, kita niatkan amalan yang paling banyak, yang paling harus kita perbanyak, baca sholawat saja di mana? Di Madinah itu. Nah, terus yang berikutnya kita nanti harus tahu tempat-tempat ijabahnya di Madinah. Yang pertama tentunya adalah ketika kita berziarah kepada Rasul. Yang kedua ketika kita berada di Raudhah Jannah, Raudhah surga, antara mimbar Rasul kemudian dengan rumahnya Rasul. Kemudian yang ketiga adalah di Masjid Rasulullah. Nah, kita nanti sholatnya berpindah-pindah Pak di tempatnya supaya kita mendapatkan keberkahannya. Terus nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada halaqah Quran di Masjid Nabawi, itu kita ikutlah walaupun kita hanya setor Fatihah saja. Yang paling bagus itu setorkan Fatihah kita kemana? Kepada orang yang ada memberikan ijazah. Kita akan sambungkan Fatihah kita kepada orang yang menerima ijazah, kita Fatihah kepada mereka. Masyayikh. Terus kita banyakkan sholawat saja di situ. Kalau tidak sholawat, ya kita nanti sholat. Kalau tidak sholat, kita nanti baca Quran. Baca Al-Quran yang kalau kita bisa hatamkan ke Al-Quran, coba kita hatamkan Al-Quran dengan Fadhailus Suwar. Ulangi lagi ya, Fadhailus Suwar. Yuk kita baca di Mekah, di Madinah. Minimal ibu-ibu, bapak-bapak kalau tidak bisa hatamkan, coba hatamkan dengan Fadilah Suwar. Satu, Nabi bersabda, hadis sahih, baca qul 3 kali. Itu seperti kita hatam Quran. Yuk kita ulang-ulang qul sebagai niat kita khatmul Quran di Masjid Nabawi. Walaupun dengan Fadhail Suwar. Yang kedua kata Nabi, qul ya ayyuhal kafirun rubul Quran. Kita baca qul ya ayyuhal Quran itu 4 kali karena seperempat Quran. Berapa kali? 4 kali kita baca qul. Itu khatmul Quran. Kemudian Nabi katakan lagi misalkan apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha nisful Quran. Itu seperti setengah Al-Quran. Kemudian Nabi katakan lagi, ada sahabat ketika Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang bisa membaca Quran 1000 ayat setiap hari? Kata sahabat, kami tidak bisa baca itu. Apa kata Nabi itu? Siapa yang baca Alhaakumut Takasur, itu seperti dia membaca 1000 daripada ayat Al-Quran. Jadi oleh karena itu kita baca yuk, Izazul kita baca 2 kali, Alhaakumut kita baca 7 kali, Kuliah kita baca 4 kali, kemudian Kulhu kita baca 3 kali. Itu kita satu paket, namanya menghatamkan Quran dengan Fadhailus Suwar.
Nah, tinggal kita pilih sholawatnya. Tolong ditargetkan itu ya, jangan sampai kalau kita bisa hatam Quran, walaupun baik. Ayo, kita baca karena urutannya dulu ya. Kita baca Izazul 2 kali. Iya, baca Al-Haqqabut 7 kali. Kemudian baca Kulhu kuliah dulu. Kuliah 3 kali. 4 kali, maaf. 4 kali. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Iya. Pertama Zalzalah Izazul 2 kali, terus Al-Haqqabut 7 kali, kemudian kuliah 4 kali, terus Al-Ikhlas 3 kali, tambah kepala Al-Nas. Kemudian kita silahkan mau membaca doa Khatmul Quran. Terus baca, kalau baca ayat kursinya, kita wajib baca ayat kursi setiap habis sholat. Mungkin nanti kita musalsal nanti. Musalsal ayat kursi atau musalsalkan Fatihah, musalsalkan baca ayat musalsal nanti dalam taklimnya kita, atau musalsal atau musalsal tasbih, supaya betul-betul kita bermanfaatkan fasilitas kita ketika kita berada di mana. Pak, yang paling hebat itu sebenarnya ngaji, Pak, sebetulnya. Kalau mau ya, ini mau ya ngaji, tulab ilmu lah. Kemudian kita dakwah. Nanti dengan GMB kita jauhlah kita. Ya, kita nanti di Madinah ya. Walaupun dulu Abi dengan Ustadz yang almarhum tuh, Ustadz Lutfi, yang di orang Kalimantan. Kemudian juga di situ ada markasnya, yaitu dekat Masjid Bilal. Markas Madinah ya. Itu alhamdulillah, kalau pernah dulu ya kita ikutlah. Ulangi lagi. Tolong itu ditargetkan. Dan tapi Abi pengen begini. Tolong Bapak ulangi lagi. Tolong Bapak ketika kita berziarah kepada Rasul, jangan mengaktifkan HP. Jangan video, jangan selfie. Ketika kita sedang berada di Raudhah, sedang kita ziarah, matikan itu. Awas, tidak sopan kita kepada Nabi. Kalau kita sampai tidak sopan kepada Nabi, antah bato a'malukum wa antum la tashkurun. Kalian itu jangankan umrohnya kalian, sholat saja kalian gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sopan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, itu sudah dipatwakan oleh para ulama. Kita jangankan kepada Rasul. Siapa yang pernah ke Abu Yabu Pasir? Ada yang pernah ke Abu Yabu Pasir? Di Abu Yabu Pasir itu ditulis, matikan HP walaupun presiden. Tidak sopan kita kalau kita bertemu dengan ulama, kemudian kita menghidupkan HP. Jangan sampai. Ini kita ya. Satu itu Abi mohon itu. Yang kedua, ketika kita tawaf, jangan hidupkan HP ketika kita tawaf. Jangan aja. Nanti kalau kita mau foto-foto, nanti kalau setelah beres, itu Abi mah agak sedikit ya, gitu Bapak-bapak. Jadi kalau mohon maaf nanti Bapak-bapak. Nah, kalau kita nanti kalau sudah gini kan, kalau ngaji kita ngerekam, kita moto ya silakan. Tujuannya kan kita, tapi ketika intinya kita di Madinah, ziarah kepada Rasul, berada kita di Raudhah, jangan kita moto. Abi nggak mau dah pokoknya di Raudhah taman surga kok kita begini-begini. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan, udah pokoknya biarin kita, biarin oleh orang kita nggak disebutkan ke Raudhah, nggak apa-apa. Tapi kita diterima oleh Rasul, disaksikan oleh para malaikat. Di situ ditulis di dalam Raudhah itu, ditulis tuh, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diperuntukkan kepada umatku yang berdosa besar sekalipun. Itu saatnya, masa kita sibuk dengan dengan HP kita? Jangan ditontonkan, jangan itu. Nanti kalau kita di luar Masjid Nabawi, kita foto-foto Yuk kita foto-foto untuk membuktikan ini saya sudah ke Nabawi. Tapi kalau kepada Rasul janganlah. Malu kita sama Rasul, malu Pak Rasul kepada malu, ya Allah, malu. Nah, aduh jadi begini ya. Dan pokoknya nanti manasik nanti lah, gitulah. Nanti di sana gitu ya. Oke, terus Bapak-bapak nanti amalan-amalannya lagi setelah ada di di situ ada namanya yang disebut dengan
Baki Al-Ghorqad. Baki Al-Ghorqad nanti kalau hari Jumat nih, mudah-mudahan ya, bapak ibu-ibu kemana? Ibu-ibu kemana hari Jumat pagi? Ke Raudhah. Kita kemana bapak-bapak? Ke Baki. Aduh, Masya Allah. Kita ke Baki bareng-bareng. Kita salam kepada ahlu bait Rasul. Kita salam kepada istri-istrinya Rasul. Kita salam kepada para sahabatnya Rasul. Terutama di sana ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Maz'un. Di sana juga ada imam mazhab yaitu Imam Maliki. Kita salam kita di sana sambil baca sholawat dan baca kulhu. Ibu-ibu kan nggak boleh masuk. Kita boleh kita masuk hari Jumat. Pas kata hari Jumat. Subhanallah. Aduh. Kita hari Kamisnya yang ke Badar ya. Hari Kamis kita ke Badar hari Kamis ya. Ada yang bisa sholawat Badar nanti ya. Mereka bisa sholawat Badar. Badar nanti kita. Di Badar nanti kita ada apa namanya? Sholat di Masjid Aris namanya. Kita juga nanti akan kita ke Rauha. Sumur Rauha, sumur yang dikunjungin oleh kira-kira 70 nabi. Masya Allah. Kita nanti ada di sumur Sipa namanya nanti. Kita ngambil air Sipa namanya di sumur Sipa. Sumurnya obat. Itu diludahin oleh Rasul di situ. Padahal dulu diracun, tapi diludahin sama Rasul menjadi obat. Masya Allah, kita banyak kesempatan ya. Alhamdulillah, mudah kenasiban kita ke sana. Nah, kemudian nanti setelah kita nanti hari Jumat, kita hari Sabtu ya. Mulainya hari Sabtu. Nah, disitulah mungkin penetapan manasik umroh. Yuk kita siap-siap kita umroh. Kita yang pertama kita siap-siap persiapan amalan di mikot. Nah, apa amalan kita di mikot? Amalan di mikot itu adalah mikotnya kita mikot Bir Ali. Namanya mikot Bir Ali atau Zulhulaifah yang ada di Madinah. Sebelumnya berarti kita harus sudah siap-siap. Persiapannya di mana? Di hotel kita. Ya, di hotel kita itu persiapan nanti kita akan dikondisikan. Apa yang harus kita siapkan di sana? Satu, kita mandi. Mandinya mandi ihram. Kita mandinya mandi ihram. Kita mandi ihram, kemudian kita bersih-bersih. Yuk kita potong kuku. Di sana kita potong kuku. Kita bereskan. Kita yang belum pernah nyukur bulu anu. Tahu bulu anu? Kita cukur bulu anu. Nah, kita bawa gunting ya. Nanti kita bawa gunting, masukkannya ke sini guntingnya. Jangan ke sini. Ke sini guntingnya masukkan. Guntingnya masukkan ke situ. Ya, termasuk gunting kuku. Ada gunting rambut, ada gunting kuku yang kita harus bawa nih. Walaupun enggak semuanya, tapi nanti kita bawa, perwakilan ada bawa. Masukkan nanti ke situ. Kita potong kuku. Kita mandi. Nah, kita mandi dulu. Potong kukunya kita usahakan yang kanan dulu dari sini ya. Telunjuk dulu. Terus ke sini, 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 ke sini. Akhirnya ini. Baru nanti kaki dari kanan dulu, dari apa namanya? Kelingking dulu, terus nanti sampai ke kiri. Kita usahakan. Kita mandinya mandi seluruhnya. Sambil kita bilang begini, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa, kesialan saya seperti saya membersihkan badan saya dalam mandi ihram ini. Itu mandi yang paling mahal, itu mandi ihram. 35 juta. Mandi yang paling mahal, okay? Terus setelah itu kita siap-siap di situ, siap-siap untuk memakai pakaian ihram. Memang harus pakai pakaian ihramnya di mikot, tapi kita sebelumnya kita pakai pakaian ihram. Bisa ya pakai ini ya, tutorialnya ya. Pakai itu aja nanti pakai YouTube. Ya kayak itu aja nanti supaya nanti kita banyak itunya. Silahkan nanti kan ambil tadi. Terus di pakaian ihram itu kita nanti mungkin yang paling utama itu adalah ini yang ininya dulu. Yang depan yang atasnya dulu ya. Ini kita pakaian ihram itu adalah tetap kita pakaiannya itu adalah pakaian dipakainya gini.
Ini di apa namanya, diselimutin begini. Nah, kita begini Pak ya. Jangan pakai kain ihram itu begini. Nah, ini tiba namanya ya. Jangan begini, jangan begini. Kita pakainya nih, tutup semuanya. Dari mulai Madinah kita selalu begini pakaian ihramnya itu bapak-bapak ya. Jangan begini. Begini ini itu baru kita akan gunakan ketika kita tawaf dan ketika kita sa'i. Sa'i itu bisa begini, bisa juga begini. Tapi Syekhuna dalam kitab Al-Idhah, itu yang ada beliau apa namanya punya syarah Al-Idhah, itu tetap disunahkan pakai ginian. Ya, kemudian Bapak mandi pakai minyak wangi, minyak wanginya dipakai di badan. Yuk, kita sudah siap, kita berangkat kemana? Berangkatnya ke Bir Ali. Apa yang kita lakukan nanti di Bir Ali? Pertama kita wudu. Kalau belum yang punya wudu, tapi Abi pengen gimana bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, kita usahakan dawam wudu selama kita berada di Mekah Madinah. Dawam wudu aja. Ya Allah, dawam wudu. Niatin setelah nanti Bapak umroh dan lulus Bapak 8 hari di Mekah di Madinah, dawam wudunya lulus, mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan dawam wudu selama kita di Indonesia ini. Harapan yang paling utama adalah kita bisa meninggal dalam keadaan kita punya wudu. Wa in mutta alal fitrah, kata Nabi, kalau sampai kita bisa meninggal dalam keadaan punya wudu, maka kita meninggalnya dalam keadaan fitrah. Malaikat Jibril yang akan menyolatkan kita. Kita nanti akan diizinkan dengan kita langsung bisa bertemu dengan para nabi. Kalau kita sampai bisa meninggal dunia dalam keadaan punya wudu. Nah, itu kita mulai amal-amal kayak seperti ini nih yang ingin Abi terapkan. Ya, Abi nggak ngajarin bagaimana lah pokoknya dah. Ya, pokoknya yuk kita ngaji, kita ngilmui amal kita supaya ilmu kita amaliyah, amal kita ilmiah, baru kata dakwah kita ilahiyah, manhajnya nabawiyah. Begitu. Masya Allah, pengennya gitu, pengennya ini ya. Jadi nanti dari ahli mesinnya ada, ahli dakwahnya ada, gitu ya. Ada Abi mah ahli apa tuh dah, gitu. Oke, bapak-bapak, kita siap nih semuanya ya. Baik. Kemudian di semuanya ulangi lagi. Semuanya kita kalau yang belum pernah melaksanakan umroh, maka kita niatnya melaksanakan umroh wajib. Kalau mazhab Imam Syafi'i, umroh itu wajib untuk yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah haji. Jadi kita nempelin haji dengan umroh dengan haji itu bukan apa namanya, bukan umroh itu. Ya, itu haji, karena setiap haji pasti umroh, tidak setiap umroh itu haji. Nanti kita akan ngaji, mungkin nanti ada beberapa yang harus itu Abi nanti disiapin materinya ya, untuk kita nanti di sana. Minimal itu diingetin musalsal. Ya, ingetin Abi nanti musalsal ayat kursi lah, atau musalsal tasbih. Musalsal apa? Kita ada musalsal lah, atau musalsal ini. Tasbih atau musalsal musafahah. Kita bawa hadis musalsalnya ya. Supaya kita sampai begini, man sopahani wa sopahaman sopahani dakhalal jannah. Masya Allah. Ila yaumil qiyamah, sebut Nabi bilang, siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalamin orang yang telah bersalaman dengan aku, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kita nanti ada musalsal. Kalau sampai kita musalsal di tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Terus kita setelah itu, ibu, bapak, kita sholat tahiyat masjid. Di mana? Di masjid Bir Ali, Masjid Hulaifah. Kemudian kita sholatnya sholat sunat ihram. Pakai bajunya, pakai ihramnya, tutup tadi. Sholat ihram, niat sholat ihram, kita niat sholat ihramnya, bacanya apa? Kul ya saja, dengan baca kulhu. Waktunya tinggal 15 menit lagi.
Baru kita nih ya. Setelah itu kita keluar dari masjid itu masjid Zulkhalifah atau Bir Ali, kita menuju bus. Nah, disitulah kita nanti akan menjatuhkan niatnya secara berjamaah. Dipimpin nanti oleh Abi insyaallah. Kita bilang labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Terus kita bilang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu kita niat. Itulah talafuz. Niat yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian oleh mazhab Imam Syafi'i dikiaskan kepada talafuz dalam bentuk ibadah termasuk sholat. Gitu. Jadi lafaz niat itu melafalkan itu ada dalilnya. Walaupun di dalam sholat tidak ada dalilnya, mazhab Imam Syafi'i itu mengkiaskan. Karena dalam talafuz niat yang diberikan oleh Rasul, satu talafuz niat dalam haji, dalam umroh, yang kedua talafuz niat dalam puasa. Itu yang ini. Nanti kita ngaji alat, ngaji usul fikihnya nanti aja dah. Kayak ini nanti ada yang nyampein. Jadi kita itu aja dulu. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita baru ada amalan. Amalannya apa? Satu talbiyah, dua sholawat, yang ketiga doa dalam perjalanan kita dari mikot ke Masjidil Haram. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu harus bisa itu ya. Kalau tidak bisa kan nanti bareng-bareng kata Abi juga. Ya kan? Kata itu bareng-bareng. Nah, setelah itu baru kita membaca talbiyah. Talbiyah kita ini adalah talbiyah yang diajarkan oleh Rasul, lafaznya diajarkan oleh Rasul, wayahna nanti lagomnya pun bacaannya kita apa yang diajarkan disampaikan oleh Rasul zaman dulu. Jangan dilaguin dah, jangan labbaik Allahumma. Yang itu boleh aja, tapi kalau kita ini kan tetap aja kita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Janganlah la syarikalak, la syarikalaka maksudnya ya. La syarikalak, janganlah syarikalah. Setelah itu kita baca sholawat. Kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aduh, enggak hafal itu. Udah amin aja. Nanti amin aja. Kita nanti di bus kita menuju Mekah ke Madinah, zikir yang utama 3. Kalau enggak itu tidur. Nah, cuman biasanya Abi akan gunakan itu dalam perjalanan itu sebagai majelis zikir Maulid Rasul.
Nah, nanti dibes maulid nabinya kita. Sebab disitulah kita saatnya mengenang jasa-jasa Rasul sambil kita nanti melihat perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semoga kita menjadi dai-dai ya. Nah, baru setelah itu kita nanti akan menuju ke Mekah. Sampai kita ke Mekah itu kita akan ke hotel dulu. Hotelnya Hotel Makarim. Ini hotel apa namanya, ideal Abi itu mah. Itu idola Abi itu di situ di Makarim itu. Kenapa? Karena ibu kalau di Abi nih, jangan itu udah berapa kali ya kita umroh dengan itu. Pernah Abi misalkan di Pullman, pernah di Gupron, pernah ya. Itu kalau di Pullman aja yang di jam itu ternyata banyak tersesatnya ibu-ibu tuh di lift. Itu Abi di hotel terbaik itu di Gupron itu dengan apa namanya dengan ibunya, dengan ibu Hatanya itu justru malah nyasarnya itu di mana? Nyasar di hotel itu lebih susah nyarinya, ya Allah. Nah, kita di Makarim. Makarim itu kita nanti di pintu utama. Kita nanti lurus saja di pintu utama WC 3 itu nanti itu di Makarim di situ. Tempatnya luar biasa bagus, kemudian tempat makannya luas. Jadi nggak ada antrinya. Tempatnya juga enak. Alhamdulillah itu yang di apa namanya yang di request abilah kepada Badar itu mudah-mudahan apa namanya di situ. Itu memang itu Nabilah di situ ya. Jadi kita jalan sambil kita nanti banyak bertemu dengan orang-orang banyak. Nah gitu. Nyukur juga enak di sana. Nah baru kita setelah itu persiapan. Kita persiapan, nanti kita makan sama dulu, kita kemudian kita nanti persiapan untuk sama-sama. Nah disitulah kita ya perbaiki ihram kita. Kalau kita nanti mau masuk ke Masjid Haram, kita nanti baru kita siapkan nanti ininya di Roni ini kan. Nah, karena ini harus bersuci, kita harus punya wudhu. Semuanya punya wudhu. Nah tadi kata Bang PI, ini kalau Syekh juga hati-hati, kita nanti pakai sandal. Nah sandal kita dari Makarim itu kita pakai, kita pakai, kemudian kita akan masuk ke mana? Ke masjid. Nih kalau mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, sementara di sana banyak tai apa? Tai burung, yang harus hati-hati kata Syekh itu kita bawa sandal. Nih kalau kita beriktikad najis, maka kita nanti tawafnya bawa najis, maka tawafnya tidak sah. Kalau sandalnya disimpan juga nggak bakal ketemu. Karena kita masuk dengan keluarnya berbeda. Nah, gimana caranya? Dua caranya. Satu, kita nanti sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram, kita periksa dulu sandal kita di bawahnya. Kalau ada tai apanya? Tai burungnya, itu kita mazhab Imam Syafi'i najis, maka kita cuci dulu sandal kita itu di dekat WC 3. Baru kita masukin kemana? Ke tas, supaya kita bawa sandalnya, sandal yang yakin bersih, tidak ada najisnya. Atau bapak mazhabnya saja kita pindah, mazhabnya bisa Hanafi. Mazhab Imam Hanafi mah raos itu ya, air apa namanya kotoran itu bukan najis tapi kotoran, namanya kotoran burung. Nih Abi waktu di Tonggi Abi berapa hari itu? Abi jauhlah kemana, ke kampung-kampung. Itu ada yang sedang bikin apa namanya meleser rumah. Itu dicampur teh kebo, coba teh sapi dicampur. Tai sapi Pak dengan semen dengan pasir disatuin Pak buat meleser apa? Meleser rumah. Aduh masalah. Kenapa? Karena Imam Hanafi itu kotoran kambing, kotoran kerbau itu tidak najis begitu. Nah kalau kita nanti mau, ayo kita bermazhab Imam Hanafi, kita wudunya nanti diajarkan dengan wudu Imam Hanafi, kemudian kita nanti ada batal apa namanya ibu dan bapak segala macam itu batal apa kesentuhan tidak batal. Nah, kita nanti akan satu paket. Wudunya wudu Imam Hanafi, kita menganggap najis dan kotorannya berbagai macam Imam Hanafi, pembatalannya juga Imam Hanafi.
boleh nanti kita mau nanti Abi ajarkan tentang wudunya Imam Hanafi. Jangan di sini, sono aja nanti. Ya. Nah, supaya nanti kita pas gitu. Tapi kalau mau hati-hati. Terus kita nanti masuk, pertama kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma qbil li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, kemudian setelah itu kita begitu masuk ke pintu utama Ka'bah udah kelihatan. Aduh ya. Yuk coba kita nanti kita baca doa untuk melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Nah, kita baca itu nanti kita baca. Baca aja boleh. Nah, nanti kita nanti sampai ke Ka'bah, kita akan tentukan dulu titik untuk mulainya itu, yaitu di titik sudut Hajar Aswad. Satu, dalam keadaan kita suci. Yang kedua, dalam keadaan kita nutup aurat. Awas ibu-ibu nih, nutup aurat. Ini termasuk aurat nih, ya. Makanya harus diapain? Pakai apa namanya? Mencret. Manset, mencret. Pakai ini ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian kalau kita pakai sarung tangan nggak boleh. Karena nggak boleh pakai sarung tangan, ya. Nah, kecuali sarung tangan yang ada apanya. Nggak boleh sarung tangan kan nggak boleh. Pakai sarung tangan nggak boleh, pakai cadar juga nggak boleh, ya. Jadi kalau ini hanya pakai ini saja untuk menutupnya, ini tidak boleh diapain, tidak boleh tutup. Nah, kemudian yang berikutnya, ini mati Sep, habis batunya Sep. Dicas dulu nanti nih. Di bekas kita ngaji di Sadeng kemarin. Agustusan dengan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak di Sadeng. Allah, nggak pakai ini juga keras lah, bagaimana lah. Saya mana tadi? Mau tawaf nih ya kita ya. Tawafnya itu satu, kita harus bersuci. Kedua, kita harus nutup aurat. Yang ketiga, kita harus mulai tawafnya di mana? Hajar Aswad. Kemudian tawafnya harus 7 kali putaran. Ka'bah harus senantiasa di sebelah kiri. Awas, ingat tuh. Ketika kita tawaf, kita Ka'bah harus dijadikan sebelah kiri. Ini kalau Bapak selfie begini, maka Ka'bah ada di belakang, tidak sah tawafnya. Gara-gara selfie tuh. 35 juta ngelayang. Enggak selfie tuh. Kenapa? Karena tawafnya nggak sah. Nah, jadi kalau kita tawaf itu hati-hati ya. Kalau kita tawaf nih. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, misalkan kita sedang tawaf gini. Ini diselimutin kalau tawaf ya. Enggak, tiba. Gini. Nah, kita harus Ka'bah harus sebelah kiri terus. Harus kiri. Kalau bapak misalkan ada Ka'bah di dekat, kemudian pegang-pegang Ka'bah dulu. Loh. Nggak boleh kan? Kalau bapak berangkat ke sini, langkah selangkah aja, Ka'bah tidak dijadikan sebelah kiri, itu bisa batal. Kalau kita pegangan nih, bapak-bapak pegangan nih, ngalangin ibu-ibu, gini nih. Ya pulang lagi Ka'bah. Atau jalannya begini nanti, ngeri-ngeri. Kesana lagi, dia menghadap Ka'bah, nggak boleh. Tuh, makanya kan ibadah begitu. Terus kemudian, kita ini harus tetap dalam perjalanan tawaf itu adalah langkah kita tawaf. Kalau misalkan kita nih mau minum dulu, atau mau apa dulu, itu nanti langkahnya bukan tawaf. Ya, maka kalau misalkan mau minum dulu, mau apa dulu, ya, itu nanti kalau bukan tawaf berarti kita harus mundur dulu, balik lagi untuk menyempurnakan bahwa langkah kita adalah tawaf. Tawaf itu seperti sholat, mama ibu, ya Allah. Hati-hati, masya Allah, hati-hati. Apalagi dipoto-foto dulu, yang mana sholat foto-foto sedang sholat? Awas, hati-hati. Ini Abi agak galak dikit kata Abi gitu kan ya. Iya, ya. Terus. Jadi ulangi lagi kita. Nih. Abi pengen untuk pertama kali nih. Untuk pertama kali. Tolonglah ibu-ibu, bapak-bapak kita khusyuk di dalam melaksanakan tawaf nanti dan sa'i itu. Kita akan berdoa sesuai dengan apa yang kita bisa.
Abi mutawibnya nanti tergantung. Siapa yang jadinya mutawibnya? Holik. Misalnya kalau misalnya ini. Holik. Iya. Nah, pokoknya gitu. Abi pengen begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dipakai baca doa dalam putaran toa, sementara bapak nggak hafal doanya, terus nanti bapak ngikutin, misalkan Abi. Allahumma, bisa Allahumma, emak nanti ketinggalannya. Bisa ini nggak bisa, bisa. Ibu belum tentu bisa, tapi ibu ngikutin. Nanti ujungnya doang, nggak pugu. Dan itu tidak ada tuntutan seperti itu. Bu, doa di dalam tawaf tidak ada doa dari nabinya. Tidak ada. Karena apa? Karena itu saatnya kita diijabah doa. Setiap di tempat ijabah itu Nabi tidak mengajarkan doa khusus. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Hayo, min amri dunia wal akhirah illa a'tahu iyahu. Kalian mintalah kepadaku itu urusan dunia, urusan akhirat kalian, aku akan kasih, kata Allah. Jadi nggak ada, itu ulama aja yang membuat gitu. Sehingga oleh Abi ini pengen, ibu nanti bapak, kita dari sudut Hajar Aswad itu, ada nggak? Itu tuh ada Ka'bah tuh. Itu ada sudut aja. Itu tuh ada yang ada. Ini kan nggak bisa pakai ini sih ya. Nah ini nih bapak, masuk. Ayo sini nih ya. Ini Hajar Aswad nih. Nah kita nanti mulainya itu hanya dengan melihat apa? Lampu ya, lampu hijau. Nah kita pertama nih, tolong nih. Dari sini ke sini namanya adalah multazam. Cuman di sini gambarnya ini ada salah sedikit. Nanti ya. Di sini harus ada sajarwan. Harus ada apa namanya pondasinya, yang putih itu, Pak. Ya. Di sini namanya sajarwan. Ini dulu kita itu dulu. Ini namanya sajarwan. Ini sajarwan. Kemudian ini namanya multazam. Nah, ini namanya multazam. Ini multazam. Ini namanya pintu Ka'bah. Ini namanya kiswah namanya. Nah, ini dari sini nih, dari sini ke sini. Inilah yang disebut dengan Raudhah Ka'bah. Ulangi lagi. Raudhah itu ada dua, Raudhah itu. Ada Raudhah Madinah, ini ada Raudhah Ka'bah. Raudhah Ka'bah ini jenis apa namanya Makam Ibrahim. Nah, Makam Ibrahim dari sini ini masuk kalau kita ke sini ini berada di dalam Raudhah. Namanya Raudhah Ka'bah. Nah, kemudian ini namanya nih Hijr nih. Ini Hatim nih. Ini Hijr Ismail. Ini kita ini sama di dalam Ka'bah. Jadi kalau sedang toa, kita nggak boleh megang ini, nggak boleh. Kita menghadap ke sini juga nggak boleh. Masuk ke sini nggak boleh. Kenapa? Karena kita sedang toa. Kemudian nih, ibu-ibu nih, bapak-bapak di sini, kita ini istilam namanya. Istilam itu kita gini aja. Istilam itu. Begini aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mungkin kecup. Itu istilam. Sekarang ini udah dipatwakan oleh para ulama. Ibu-ibu haram hukumnya mencium Hajar Aswad. Sekarang ini. Karena sudah tidak mungkin lagi melaksanakan sunnah. Satu, karena berdesakan. Kedua, laki perempuan berikhtilat, campur tangan. Nggak bakalan ada. Dan kesunahannya mencium Hajar Aswad itu adalah ketika kita mulai tawaf. Nggak tiba-tiba sendiri, nggak bisa. Nyium Hajar Aswad doang, nggak bisa. Jadi nyium itu harus dalam keadaan kita mulai tawaf atau dalam putaran tawaf. Oke. Jadi ini ulangi lagi, kita mulainya di sini, ini Hajar Aswad. Nah dari sini terus muter kita ke sini. Ya, di sini ada apa namanya rukun Iraqi dan rukun Sahmi. Nah di sini ada rukun Yamani. Dari sini mulainya kita yang dianjurkan itu adalah tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Itu makanya alhamdulillah. Tergantung. Nah, kalau kita mau 1 sampai 3-nya kita pakai romal begini nih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha
Allahu Akbar, gitu boleh begitu. Oke, pokoknya yang penting gini dulu Maksud Nabi. Dari sini kita niat tawaf, tapi kalau nggak niat pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah niat umroh. Sedangkan umroh itu adalah amalnya adalah tawaf dan sa'i. Jadi nggak niat juga nggak apa-apa. Karena kita sudah ada dalam utara, seperti kita ruku sujud. Allahu Akbar. Niat lagi nggak sujud? Enggak. Tapi kalau kita sujudnya sujud syukur, harus niat. Nah, kayak begitu. Jadi nanti tawaf itu ada tawaf sunnah, ya, ada tawaf umroh, ada tawaf ibadah, ada tawafnya tahiyat, ada tawafnya tawaf wada. Nah, itu harus niat. Ya, oke. Tolong ganti dari sini mah ke sini pakai Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, gitu aja dah. Semuanya gitu aja, kita khusyuk aja. Ya, kita senyap namanya. Untuk umrah pertama senyap, tapi pengen. Untuk tawaf pertama senyap aja, Subhanallah. Nah, untuk tawaf kedua baru Abi minta sama siapa? Paling kalau siapa, silahkan itu mah. Ayo mau pakai di Allahumma doa, silahkan. Itu tawaf sunnah kita kedua. Ya, kalau tawaf wajib kita tetap ini. Nah, beres ke sini, dari sini kita mulai doa. Doanya apa saja? Robbana atina aja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Itu kalau bisa, itu. Kalau nggak bisa ya Robbana atina aja. Dan kalau tidak bisa, pakai bahasa kita sendiri. Apa saja yang kita bisa. Yang jelas, dari sini satu, kita berzikir. Dari sini kita berdoa. Ini mulai kedua, kita istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Kita subhanallah walhamdulillah lagi. Terus sampai sini kita berdoa. Setelah itu, kita melaksanakan sholat. Sholatnya disebut sholat sunat tawaf. Nah, sholat itu sholat kita ininya dirobah. Ini asalnya begini. Ketika sholat kita tutup begini. Kita sholat sunnahnya 2 rakaat bacanya kuliah dan kulhu. Beres itu kita nggak doa. Mau bareng-bareng boleh. Nanti amin aja dah. Kalau nanti bareng-bareng amin aja. Nanti Abi yang ngedoanya atau Kiai yang ngedoanya, kemudian kita amin. Setelah beres kita minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam antara tawaf dan sa'i, itulah air zam-zam minumnya masyuribalah. Disitulah minum air zam-zam yang niatnya sesuai dengan apa yang kita minum. Ayo, niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niat hais baru. Niat pengen punya hais baru. Minum air zam-zam. Ya. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halan wa syifaan min kulli da'. Kita minum. Niat pakai apa saja. Boleh berdiri. Ya, minum air zam-zam boleh berdiri. Silakan. Bapak minum dulu nanti di sana. Minum antara tawaf dan sa'i. Nah, setelah itu baru kita nanti sa'i. Nah, sa'i nanti mungkin Abi biasanya Umi nanti gini Umi Abi usul lah pakai kursi roda aja. Kalau di di bandara tetap ya nanti khawatir nanti itu Umi di kursi roda aja. Umi suka nggak mau masalahnya. Pokoknya pesan aja dulu. Perkara nanti dipakai apa tidak ya nanti pesan. Terus untuk sa'i itu menurut mazhab Imam Syafi'i boleh menggunakan kursi roda karena jalan itu sunnah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu wajib. Kalau mampu. Kalau Imam Syafi'i mampu tidak mampu boleh pakai kursi roda. Pakai kendaraan boleh. Betul. Kan sekarang ada ada membongkar di atas tuh. Nah, Abi biasanya itu kalau umroh yang kedua ketiganya itu biasanya pakai kursi roda. Nah, ini juga nih Pak Haji Aib juga nih. Kalau nanti bisa misalkan mau pakai kursi roda ketika sa'inya itu nanti kita siapkan aja. Ya nanti bisa insya Allah nanti kita.
Nanti dengan Abi bareng. Mudah-mudahan kuat. Ya, mudah-mudahan kuat. Untuk pertama kali kita pakai kuatkan. Untuk yang kedua pakai kursi roda. Biasanya kan gitu ya. Nah, kemudian itu kita sa'i lah, kita bareng sa'i. Sa'i ya. Sa'i boleh batal. Ulangi lagi, kalau sa'i boleh batal, tapi tetap harus nutup aurat. Kita tetap nanti itu sebagai perjalanan ibadah, kita dari Safa ke Marwah, kemudian nanti kita cukur. Nah, cukurnya kita cukur pertama begitu, tapi Abi menganjurkan nih kepada semuanya kalau yang bisa ya. Kita nanti cukurnya setelah kita beres umroh, kita nanti pas masuk ke hotel itu ada tukang cukur di situ. Kita bayar 10 real, paling mahal 15 real. Abis sih pengen bapak semuanya cukur walaupun hanya 1 senti, nanti semuanya dicukur. Supaya apa kita ini? Supaya rambut kita dijatuhkan di tanah haram. Setelah kita ihram, semoga Allah haramkan rambut kita tersentuh oleh api neraka. Itu yang pentingnya. Ya, itu yang pentingnya. Tapi yang saya kan di kantor nanti gimana saya nanti nggak bisa nih. Nah, ya pokoknya cukurlah sebisanya gunting itu doang kalau kita ini mah. Tapi kalau habis ini menganjurkan wayahna lah. Nah, cukur kita semuanya dibotakin. Kayak gini Abi gini nih. Nih Abi kan kayak gini aja kalau Abi tuh. Habis haji kemarin gitu kan. Nanti umroh cukur lagi, nanti Rajab cukur lagi, nanti Ramadan cukur lagi. Di Mekah cukurnya lah cukur lagi gitu. Supaya kita menjatuhkan rambut kita ini di tanah haram setelah kita ihram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rambut kita. Sudah zuhur, kita azan zuhur. Setelah itu kita makan dulu. Setelah makan baru kita sholat. Paham? Ya? Paham ya? Panggil santri supaya azan nanti di sini. Setelah itu nanti kita makan dulu, baru kita sholat bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang azan? Hah? Ayo lakukan azan. Beres Kiai, makan dulu. Ini nanti di cas.